Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul qudus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Salman Al-Farisi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qad adullukum syahrul adim syahrul mubarak. Al-Hadis riwayat Huzaimah. Hadirin sidang Jumat Ramadan, alhamdulillah segala pujian yang milik Allah atas nikmat yang Allah berikan dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam melaksanakan salah satu perintah yang merupakan ini yang menjadi salah satu nanti yang akan menemani kita pada saat melewati perjalanan menuju kampung akhirat kita. Perlu dipahami bahwa rasa syukur ini harus ada wujudnya. Wujud syukur kita ketika kita orang yang bersyukur kepada Allah, salah satunya melaksanakan ibadah Jumat, memenuhi aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan. Tidak ngobrol, memperhatikan, tidak tidur. Itu adalah bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari pada kesempatan ini kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, segala pujian yang milik Allah, dan semoga kita melaksanakan ibadah Jumat ini memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad pada keluarganya, pada sahabat, dan semoga kepada kita selaku umatnya di saat diperintahkan untuk membacakan sholawat, maka yang harus teringat bahwa kita ini harus patuh dan taat dan mencintai dan memuliakan Rasulullah kita. Kepatuhan dan ketaatan itulah yang akan membawa kita diberikan syafaat oleh baginda kita pada saat yaumul qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa sallallahu wasallam. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini kita tahu bahwa kita sudah masuk di bulan yang dimana bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan ke-9, ke-7, dan bulan Ramadan setelah bulan Sya'ban. Kita akan menyambut tamu agung, ya, di mana di dalam Ramadan ini luar biasa sebetulnya. Dan kita sebagai umat Muhammad Rasulullah telah disampaikan perintah-perintahnya bagaimana kita harus mempersiapkan ketika masuk di bulan Ramadan. Makanya di bulan Sya'ban itu harus menguatkan kepada kita semua bahwa sebentar lagi ada tamu agung, dan kita harus sambut dengan penuh sukacita, gembira. Karena kalimatnya begini, kata Rasulullah, barang siapa yang menyambut Ramadan dengan sukacita, bahagia, itu pertanda orang tersebut akan mendapatkan yang namanya hidayah Ramadan atau disebut hidayah Lailatul Qadar. Makanya pada kesempatan hari ini ada satu hadis yang panjang di mana Rasulullah itu khutbah. Jadi khutbah di bulan Sya'ban, beliau menyampaikan kepada para sahabat waktu itu, ya.
Jadi Rasulullah pun ketika di bulan Sya'ban khutbah menyampaikan pesan kepada para sahabat, kalau sekarang pesannya kepada kita semua. Saya akan bacakan seperempat saja, sudah panjang hadis tersebut. Begini kalimatnya. An Sa'id bin Musa'ab An Salman al-Farisi qala khutbana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir yaum Sya'ban, katanya gitu. Jadi ini diceritakan dari Salman al-Farisi bahwa Rasulullah khutbah di bulan Sya'ban tapi di akhir sini. Gak apa-apa dibacakan karena Bapak jadwal di bulan ini adalah hari ini. Disebutkan dalam hadis ini, saya sampaikan, faqala, Rasulullah berkata, ya Yuhannas, wahai manusia, kata Rasulullah itu ya, qad adlukum syahrul adim, sungguh akan datang bulan yang penuh keagungan. Makanya bulan Ramadan itu banyak nama selain ngomong bulan Ramadan. Ada syahrul adim, bulan penuh keagungan. Terus ada syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ada syahrul mubarak, di mana bulan itu penuh keberkahan. Ada syahrul sobri, bulan di mana penuh dengan melatih kita untuk menjadi orang-orang sabar. Ada syahrul muwasi dalam hadis ini, bulan di mana kita dilatih untuk berbagi. Ya. Jadi Rasulullah itu, bayangkan ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat itu, qad adlukum syahrul adim. Qad itu dalam bahasa Arab sungguh, pasti akan datang bulan yang penuh agung. Yang kedua, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kalimat di dalam 12 bulan Hijriah dalam Islam itu ada arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan haram, di mana itu dimuliakan juga. Tapi kalimatnya sekarang ini yang disebutkan Ramadan itu adalah syahrul adim, bulan yang penuh dengan keagungan. Dalam bahasa Arab, ketika bicara al-azim itu sudah paling atas. Sehingga kita sebagai umatnya Rasulullah SAW siap-siap menyambut bulan Ramadan itu dengan kesiapan kita untuk mempersiapkan menghadapi bulan Ramadan. Yang kedua, ada kalimat dalam hadis ini syahrul mubarak, hadirin. Bulan penuh keberkahan. Berkah itu dalam kaidah kita itu ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Jadi kalau ada orang memanfaatkan Ramadan sebagai latihan kita, maka ujung daripada hasil Ramadan itu adalah ziyadatul, bertambah kebaikannya. Jadi digodok, dilatih di bulan Ramadan, banyak ibadah, 24 jam setiap harinya, bahkan setiap siangnya adalah saum. Maka itu dilatih pada saat keluar tanggal 1 Syawal, di bulan Syawal, maka dikatakan hari raya Idul Fitri. Keluar pada saat kita seperti fitrah, bersih. Rasulullah mengatakan gini, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Makanya dalam hadis yang lain, barang siapa yang iman dan bertakwa, iman dan bersungguh-sungguh menjalani Ramadan, imanan wahtisaban, ghufrillahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya, bersih. Bahkan dalam hadis yang itu, kal yauma waladat ummuhu, seperti bayi yang lahir. Makanya ketika 1 Syawal itu disebutkan Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya, bersih, diampuni dosanya pada saat Ramadan. Makanya disebutkan syahrul mubarak. Berikutnya Rasulullah mengatakan syahrul fi lailatun khairum min alfi syahri. Kata Rasulullah, di bulan itu ada satu malam di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya hadis Rasulullah begini, man qoma lailatul qadar, barang siapa yang mendirikan beribadah pada saat malam Lailatul Qadar, di sepanjang Ramadan dari awal, pertengahan dan akhir harus meraih Lailatul Qadar itu, maka kata Allah apa? Khairum min alfi syahr. Mereka mendapatkan kayak 1000 bulan hidayah sebetulnya.
Jadi kalau ada orang yang serius menghadapi Ramadan sebelum Ramadannya hebat, ya, di bulan Rajab, Sya'ban sudah mempersiapkan Ramadannya, kuat ibadahnya, maka mendapatkan yang disebut hidayah Lailatul Qadar, apa yang terjadi? Dia adalah memang mendapatkan spesial yang luar biasa. Ini disebut hidayah. Kalau orang udah dapat hidayah, dia pasti istiqomah dalam ibadahnya. Makanya kenapa disebutkan dalam tahun Hijriah itu setelah Ramadan bulannya Syawal. Syawal itu kalau diterjemahkan meningkat. Diurang beda. Setelah Ramadan itu balik lagi ke laptop, bahkan mundur. Padahal harapannya Islam ketika orang sudah masuk Ramadan dengan persiapannya hebat, ketika pada saat Ramadannya hebat melaksanakan berbagai perintah, pada saat tanggal 1 terhapus dosanya seperti bayi lahir, pada saat di bulan Syawal meningkat ibadah. Makanya siapa tahu orang yang mendapatkan hidayah Ramadan, dia tadi bulan Syawal. Bahkan kita lihat setelah maghrib di malam 1, malam Idul Fitri, banyak orang yang sudah lagi tidak sholat subuh, besoknya malamnya euforia, besoknya pasti makan. Banyak orang yang gagal. Makanya Rasulullah mengatakan kan soimun. Banyak yang puasa laisa lahu min siyamihi, kata Rasulullah. Dia tidak dapat apa-apa dari Ramadan itu. Ilal jumi wal atosi, hanya lapar wungkul. Yang dahaga. Banyak orang kata Rasulullah melewati Ramadan hanya lapar wungkul, tidak dapat yang disebut hidayah Ramadan. Apa hidayah Ramadan itu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Makanya dari 1000 tim mungkin hanya 1 yang berhasil. Tapi Bapak yakin siswa-siswi SMK di satu dunia besok akan masuk di bulan Ramadan di tanggal 18, 19, 20. Nanti kita lihat keputusan Menteri Agama. Maka pada saat 1 bulan penuh kita isi Ramadan itu dengan baik. Pada saat tanggal 1 Syawal atau Sabtu Syawal itu kita kembali kepada fitrahnya. Makanya ayo raih yang disebut hidayah itu Ramadan. Demikian bisa disampaikan, sebenarnya masih panjang. Tapi yang harus dipersiapkan hari ini adalah ayo buka lagi di bulan Sya'ban ilmu terkait bagaimana di dalam puasa ini. Makanya Pak Ustadz, materi kalau bisa besok sebelum Ramadan itu di dalam setiap kelas itu bagaimana mempersiapkan Ramadan, fikih Ramadan yang harus tahu kita. Bagaimana yang membatalkan secara fisik puasa, bagaimana yang membatalkan secara non fisik puasa. Karena banyak sekali orang itu ya puasanya hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan sekali lagi dengan mendengarkan khutbahnya Rasulullah, kita mempersiapkan Ramadan dengan sukacita, bergembira, lalu kita masuk Ramadan, kita sungguh-sungguh dalam beribadahnya, maka kalimatnya bonusnya adalah diampuni dosa kita. Man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan wahtisaban, sungguh-sungguh dia untuk mendapatkan pahala dari Allah, gufrilahu ma taqaddama min dambi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita sebelumnya, sehingga terhapus dosa kita. Lahirlah sosok pejuang-pejuang Allah yang lahir di tanggal 1 Syawal ini karena mereka bersih dari dosa, dan mulailah lembaran baru di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan sehingga meningkat kualitas ibadah kita. Amin.